Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Sebelumnya, saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai sebuah waktu yang tidak terduga. Saya adalah seorang ayah dari 2 orang anak. Proses atau pengalaman daripada kelahiran kedua anak saya cukup berbeda. Yang pertama, anak kami Moriel, dia lahir pada hari Minggu subuh jam 4 pagi. Rasa sakit yang dialami oleh istri saya dimulai malam sebelumnya, sekitar jam 7 malam. Saya antar dia ke rumah sakit, lalu selama proses itu sampai kepada pagi hari, baru anak kami Moriel bisa dilahirkan. Dan yang kedua, anak kami lahir di hari Kamis. Dia lahir sekitar jam 9 pagi. Namun rasa sakitnya, proses kontraksi itu sangat singkat dibandingkan kakaknya. Hanya dimulai ketika jam 6 pagi, lalu jam 9 anak itu sudah lahir. Ada sebuah perbedaan di mana jangka waktu rasa sakit itu lebih pendek atau berbeda satu dengan yang lain. Namun ada satu kesamaan juga yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua mengenai kelahiran mereka. Persamaannya adalah waktunya tidak bisa diduga. Ada sebuah ketidakpastian kapan anak ini akan dilahirkan. Kita semua tahu bahwa anak bisa dilahirkan kapan saja. Bisa saja waktu kita dalam perjalanan atau di dalam rumah, waktu malam ataupun waktu pagi hari, atau mungkin saat kita tertidur ataupun kita sedang terbangun. Kapan saja anak bisa lahir. Dokter tidak bisa memastikan kapan anak bisa lahir, hanya sebuah perkiraan tanggal, sebuah perhitungan. Namun sama, tidak ada kepastian yang bisa diduga kapan anak itu dilahirkan. Saat kita mempelajari mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Rasul Paulus memberitahukan hal yang sama, bahwa kedatangan Tuhan waktunya tidak dapat diduga. Setiap orang tidak tahu kapan dia akan datang, waktunya tak terduga. Mari kita bersama-sama membaca nasihat daripada Rasul Paulus mengenai waktu kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1-3 berkata seperti ini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepada kamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Rasul Paulus memberikan sebuah penggambaran kedatangan Tuhan itu seperti kedatangan seorang pencuri. Tidak ada yang tahu kapan pencuri datang. Tidak ada yang tahu kapan pencuri akan mengambil barang di rumah kita. Tidak ada yang tahu kapan rencana daripada pencuri untuk mengeksekusi, mengambil sesuatu, merampok sesuatu dari kehidupan kita. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menduga, bahkan tidak ada yang bisa mengira-ngira kapan kedatangan pencuri itu. Sama halnya, kelahiran tidak bisa diduga. Kedatangan pencuri tidak ada yang tahu. Begitupun dengan kedatangan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, tidak ada yang bisa mengira-ngira, dan tidak ada yang bisa menduga. Hari ini jemaat Tuhan, saya hendak mendorong dan mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus pasti datang untuk kedua kali. Dia sudah berfirman dalam firman-Nya di kitab yang lain. Kedatangannya pasti ke dunia ini. Namun soal waktu tidak ada yang tahu. Soal kapan pasti terjadinya tidak ada yang tahu. Yang hanya bisa kita lakukan adalah terus mengingat bahwa Dia pasti akan datang untuk kedua kalinya. Jangan pernah lupakan, jangan pernah terbuai dengan setiap kesibukan kita. Saya tahu kita semua punya pekerjaan, kita punya tanggung jawab, kita banyak tugas yang harus diselesaikan. Namun satu harus terus ingat di dalam hati dan pikiran kita, bahwa Dia pasti akan datang menjemput kita bersama-sama. Saya akan tutup firman Tuhan perenungan kita hari ini dengan satu ayat. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi satu hal, Dia pasti akan datang. Mari kita berdoa.
Kami ucap syukur Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali untuk mengingat tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tahu bahwa tidak ada yang tahu kapan kedatangan-Mu Tuhan secara pasti. Kapan saatnya akan terjadi. Yang kami tahu bahwa Engkau pasti datang. Ingatkan kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak terbuai dengan kesibukan kami masing-masing. Kami mau terus menantikan kedatangan Tuhan. Kami mau akan bersama-sama diangkat, dijemput oleh Tuhan sendiri. Dan kami masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami akan menantikan terus kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, kedatangan Tuhan sudah pasti. Namun soal waktu hanya Bapa di surga yang tahu. Tuhan Yesus memberkati.